Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Alif Ilham Saputra dari kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Al-Kausar Program Khusus Kartasura. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang berjudulkan berdoa dan 4 perkara penghalangnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup ini setiap orang pasti dihadapkan dengan adanya berbagai masalah. Hanya saja setiap permasalahan yang setiap orang hadapi itu berbeda-beda. Hal itu Allah sesuaikan dengan kadar keimanan, ketakwaan, dan kesanggupan yang ada pada diri seorang hamba. Lagi pula, Allah tidak akan memberikan suatu cobaan, melainkan hamba itu menyanggupinya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan ia menyanggupinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan adanya permasalahan tersebut, seharusnya kita mengingat Zat yang Maha Kuasa, Zat yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari memohon kepada selainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum yarsyudun. Ya, artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan seseorang hamba yang ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Di dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dari kedua ayat tadi sudah cukup jelas bahwa sesungguhnya Allah itu tidak jauh dari kita, melainkan Allah itu dekat dengan kita. Allah juga akan mengabulkan setiap permohonan hambanya apabila ia memohon kepadanya. Dengan catatan, apabila yang dimintai oleh seorang hamba itu adalah baik bagi Allah untuk hambanya, Allah akan memberikannya di dunia maupun di akhirat. Dan apabila yang dimintai oleh seorang hamba itu kurang baik bagi Allah untuk hambanya, maka Allah ganti dengan jauh yang lebih baik lagi. Orang yang beriman pasti akan menjadikan doa sebagai salah satu senjata atau kunci untuk mewujudkan atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam suatu riwayat hadis disebutkan bahwasannya ada 3 golongan yang doanya itu tidak tertolak. Hadis ini sudah disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang doanya itu tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, kemudian orang yang terdolimi atau teraniaya. Hadis riwayat Muslim. Kita dapat mengetahui bahwasannya ada 3 golongan yang doanya itu tidak tertolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka, kemudian yang ketiga adalah orang yang terdolimi atau teraniaya. Dan masih banyak lagi hadis lainnya yang menjelaskan tentang golongan orang yang doanya tidak tertolak ataupun cara agar doa kita mudah dikabulkan. Akan tetapi ada 4 perkara yang membuat doa kita itu tertolak, meskipun dalam memohonnya kita sambil menangis dan berharap kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Hal ini dijelaskan dalam suatu riwayat hadis
Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Ya, artinya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Kemudian ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, wahai Rabbku, padahal makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumannya haram, pakaian yang ia kenakan haram, kemudian ia dihidupi dengan sesuatu yang haram. Lantas bagaimana doanya mungkin terkabul? Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi dapat kita ketahui bahwasannya ada 4 perkara yang membuat doa kita itu tertolak. Yang pertama yaitu makanan yang dimakannya haram, kemudian yang kedua minuman yang diminumnya haram, kemudian yang ketiga pakaian yang ia kenakan haram, kemudian ia dihidupi dengan sesuatu yang haram pula. Meskipun pada awalnya suatu hal tadi halal, apabila ia mendapatkannya dengan cara yang haram, maka haram pula satu hal yang halal tadi. Oleh karena itu, saya mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga diri dari 4 perkara tadi yang membuat doa kita tertolak, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan doa kita yang terdahulu maupun yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.